Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin Sidratul muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman Syekhuna wa mursyidina imam kama zaman wa ala rasulillah wa qa'imul burhan jadi Syekh Muhammad Abdul Qadir Mas'ud al-Qadir masyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasratan Al-Mukarram wal-Muhtaram Syekhuna wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Qadir Mas'ud al-Qadir Nasyabandi al-Kamil Qaddasullah. Semoga pengasah bahwa senantiasa Allah panjangkan usia dunia-Nya, amin. Limpahan keberkahan karunia terus Allah curah limpahkan, Allah senantiasa tambah segala karunia yang Allah berikan kepada beliau, semoga tercurah terlimpah kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Al-Mukarramin wal Muhtarramin, para alim ulama wa za'ama, para Asatiz, kari-kari'ah, mubalighah, ikhwan wal ahwat, para sesepuh madrasah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya dimanapun berada, dan seluruh para da'i-da'iyah, ikhwan wal akhwat, wabil khusus kepada seluruh Sayyidul Bait, juga para pengurus DKM Masjid Nur Fajar beserta jajaran stafnya, seluruh aparatur pemerintahan, Bapak RT dan stafnya. Kita tidak lupa pengatur waktu, pembuat acara yang mulia, yang sangat saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sujud syukur kita kepada Allah sepenuh langit, sepenuh bumi yang tiada henti, sejak pagi, petang, siang hingga malam, atas berkat karunia limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat zikir yang telah kita terima. Limpahan karunia ini yang merupakan nikmat yang paling agung yang Allah turunkan ke langit dunia. Jadi kalau ditanya nikmat yang paling agung adalah nikmat zikir kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Amin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, tentang doa yang oleh guru mursyid kita diberikan ketika bulan Agustus tahun 2014. Sampai saat ini saya masih tetap mengamalkan, karena memang ketika doa itu diijazahkan, artinya itulah rahmat atau kebaikan dari guru kita, yang mana doa ini dinas diambil sumbernya dari hadis Rasul yang berbunyi, Allahumma man waliya min amri ummati wa syaqqa alaihim fasqub alaih, wa man waliya min amri ummati faraqahum farqubih. Lantas apa maksudnya guru mursyid kita memberikan doa itu kepada kita? Sebenarnya guru kita ini menyampaikan pesan melalui doa untuk seluruh murid sebenarnya, kalau kita memahami redaksi kalimat itu. Jadi bukan hanya berdoa untuk
kejayaan agama dan negara serta kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu sebenarnya Pak Ustaz Rahmat. Sebenarnya kita diberikan pesan oleh guru agung kita, oleh pengusaha Awas, bahwa diri kita diharapkan menjadi orang-orang yang senang mempermudah urusan orang lain. Kan kita di situ artinya Allahumma, wahai Allah, man waliya, barang siapa orang yang mengurusi urusan umatku ini berniat akan mempermudah, maka mudahkanlah urusan orang ini. Tapi siapa saja yang mengurusi urusan umat ini niatnya ingin mempersulit, sulitkan juga urusan orang ini. Artinya kita diberikan suatu pilihan, silakan memilih, karena masing-masing sudah tahu konsekuensinya. Tetapi memang diharapkan agar kita sebagai murid adalah menjadi orang-orang yang senang mempermudah urusan orang lain, agar kehidupan kita, agar urusan kita pun dipermudah oleh Allah. Ini mursyid yang berdoa, Pak. Kalau mursyid yang berdoa, mampu pasti ijabah. Maka siapa saja para murid yang hadir khususnya nih, lamun sok resep ngehesekeun batur, maka dijamin bakal hese urusan urang teh. Bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat juga terpersulit. Susah untuk memperbaiki diri teh hese, kayak mengenduri teh. Hayang ngalaksanakeun istiqomah teh hese, hayang yakin teh hese, teh teh dipersulit ke obat teh. Karena apa? Dalam sebuah kitab Minhajul Abidin, saya membaca sebuah hadis yang sangat panjang tentang bercerita Mu'adz bin Jabal, tentang perjalanan amal seorang manusia supaya ingin sampai kepada Allah. Sampaikah harus melewati tahapan diperiksa oleh malaikat di langit 1, lewat malaikat di langit 2. Kalau lulus lewat di malaikat penjaga pintu langit kedua, naik ke pintu langit ketiga. Kalau di pintu langit kedua saja sudah disensor, maka dipulangkan lagi amal, dipampengkeun gitu bahasanya, dipaledongkeun, dilemparkan. Maka mereka akan lemparkan amal kepada mukanya. Saking sulitnya amal-amal wate hayang nepi ka Gusti, saking hesena. Kadang kita sombong, makin jebur mursyid segala, ibadah mah ibadah, sombong, merasa diri sudah mampu. Ya, jadi kalau ibadah yang baik dan ingin sampai kepada Allah tanpa bimbingan seorang ahlinya, maka saya katakan itu mah klaim sepihak saja, pengakuan diri. Kenapa dikatakan pengakuan diri? Segala sesuatu, apalagi yang sulit, perlu dibimbing oleh seorang ahli yang memahami tentang seluk-beluk perjalanan rohani. Orang yang paham, orang yang ahli tentang seluk-beluk perjalanan rohani, ya guru mursyid. Saya mursyid. Hari ini yang terjadi, mohon maaf, hari ini yang terjadi banyak penipuan-penipuan. Seolah-olah benar mengerti, seolah-olah ahli di bidangnya, dengan kata-kata tidak usah, kan Allah sendiri yang berfirman, Qur'uni astajib lakum. Apain pakai wasilah sendiri aja. Ini penipuan ini. Kalau memang Anda sudah layak di situ, silahkan Anda berbicara seperti itu. Tapi kalau memang belum layak, mohon maaf, diterangkan dalam sebuah keterangan, seorang murid yang sudah sempurna amal-amalannya tidak perlu bimbingan seorang syekh mursyid
bahkan jika perlu bikin sendiri tarekat. Kalau murid ini sudah sempurna, dengan kata lain sempurna ibadahnya, puasa Senin Kemisnya tidak pernah terlewat, tahajudnya tidak pernah terlewat, sholat berjamaahnya terus tidak pernah terlewat, hatinya tidak pernah lupa, sholatnya benar-benar khusyuk, ikhlas dan yang lain, itu sempurna. Jadi kira-kira orang seperti kalinya sudah sampai kita ke situ. Hari itu mah butuh hati bimbingannya. Ya, maka tongsok lagi. Saya merasa, Masya Allah, kalau tidak dipertemukan dengan Syekh Mursyid, bagaimana nasib saya? Kayak gitu. Memang di sini ada dua peranan, Pak. Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar mengutip sabda Nabi Isa alaihissalam. Di situ dijelaskan manusia tidak akan bisa masuk ke laut, ke malakutnya langit, jika manusia itu tidak terlahir dua kali seperti burung. Itu sabda Syekh Abdul. Jadi manusia tidak akan bisa menembus malakutnya langit jika manusia itu tidak terlahir dua kali seperti burung. Contoh, burung lahir dua kali, pertama dari telur, kemudian dari telur lahirlah burung. Manusia pun jika ingin masuk ke lautnya, ke malakutnya langit, harus terlahir dua kali. Yang pertama lahir dari orang tua jasad, ibu, dan itu guru yang sudah tentu, itu pun harus dihargai, itu pun harus dihormati. Tapi lantas jangan itu segala-galanya, bukan. Kalaupun orang tua menyuruh maksiat, tidak wajib taat. Contoh begini, Pak Bahtiar ada? Malah nangka Bu, ngapain belajar dikir-dikir? Gak usah, gak capek-capek, dua hasilnya capek unggul. Kalau Bapak Bahtiar seperti itu, aku tidak wajib taat. Karena apa? Yang berbicara jasad adalah Bapak Bahtiar, tetapi ruh yang ngomong, yang masuknya setan. Harus paham. Anda sedang berbicara dengan orang yang bermain dalam ruh. Lamun ngomong aja orang syariat mah bebas, tapi saudara sedang berbicara dengan orang yang sedang mengolah ruh, yang oleh guru mursyid kadang-kadang dijadikan mizan, diberikan saluran ke guru. Karena setan tidak senang, Pak. Setan tidak senang jika seorang manusia memiliki Syekh Mursyid. Itu senang. Karena jika seorang anak manusia berguru kepada Syekh Mursyid, artinya si manusia itu telah diselamatkan dari genggaman setan, dari mulut setan. Seperti beginilah. Nah, Bapak Ali lah. Nih, ini gambaran biar ke hati. Ini contoh ruh manusia segede gini. Ini kalau seorang anak manusia belum Syekh Mursyid begini, mulut setan tadi genggam. Ketika bertemu Syekh Mursyid, dia ambil dengan talqin, artinya dikeluarkan dari mulut setan. Ya, sing paham, sing kaharti. Ya. Jadi orang tua jasad melahirkan kita dari langit ke alam dunia. Maka jika ruh ini supaya bisa balik lagi ke malakutnya langit, harus terlahir lagi. Yang kedua yaitu oleh guru mursyid. Loh, kenapa sih kok ngomongnya seperti itu? Ini kita sedang belajar mengkaji tentang hakikat mi'raj, Pak. Kalau saudara ngomongnya hanya dengan orang syariat, hanya Anda dapatkan cerita sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Cuma kan hanya sebatas sejarah itu, tetapi hakikat Isra-nya apa? Harus dipahami. Karena Quran itu global, masih bersifat umum menyeluruh, tetapi untuk mencapai inti sarinya tidak akan mampu memahami
seorang manusia kecuali manusia sudah disucikan oleh Allah. Maka kalimatnya la masuhu ilal mutahharun. La ya masuhu ilal surat naon eta? Surat waqiah. Ada waqiah teh jadi kejimat wae nyaman beunghar atau da waqiah teh. Waca waqiah euy barang babar rezeki da kadinya tujuanana. Coba jadikan waqiah teh petunjuk ke hirup. Tadi pakai barokah wae, Yasin dipakai barokah. Coba Yasin jadi petunjuk dina hirup, apa ge kabehanana di dinya aya. Ya. Surat Ar-Rahman jadikan petunjuk, jadikan barokah wae. Surat Ar-Rahman jelas tentang hakikat nikmat. Nikmat itu mana? Nurik dibohongkeun. Lamun Ar-Rahman jadikan hudan. Sabab Ar-Rahman dipakai barokah, mata dipakai nanti syukuran Ar-Rahman. Saya bagus, daripada macam orang. Tetapi kalau Anda istiqomah di situ, Anda tidak ada kemajuan dalam ibadah. Kalau hanya sebatas itu, Anda tidak ada kemajuan. Ya. Jadi orang tua jasad punya jasa melahirkan dari langit ke alam. Orang tua ruh yaitu Syekh Mursyid punya jasad mengembalikan ruh setiap anak manusia. Itu pun yang mau menghadap kepada beliau dikembalikan dari alam dunia ke alam langit. Inilah sehingga kalau Anda punya pendapat bahwa Syekh Mursyid punya kekurangan, berarti Anda menganggap Allah punya kekurangan. Hati-hati. Mursyid itu adalah insan kamil, Pak. Manusia yang sempurna, refleksi dari Rasulullah. Al-Mursyidu fi zamanihi kal anbiya fi ummati. Syekh Mursyid dijadi masanya seperti Nabi dulu ketika ada pada umat. Posisinya seperti itu. Ustaz Ustaz. Maka saya kemarin di Kubah Emas, Pak, nih harus menikmat. Yang ikut kemarin cuma 12 orang. Si Petot ini di Kubah Emas kita ngomong. Ini oleh Allah kita ngomong. Ilmiah. Jadi uling teh goreng-goreng yang saat Kubah Emas mimbar, ya sudah merasakan mimbar Kubah Emas. Jadi bukan cuap-cuap, uling teh geus ngider ka mana-mana, geus ngomong ka mana-mana. Maka cek uling nu pada sama ieu jelema, sabab uling loba ngomong. Cuman dalam hal ini saya punya koridor, punya pegangan. Saya tidak akan berbicara sesuatu yang belum saya amalkan. Ya. Jadi kepada siapapun jangan suka ngomong sesuatu yang belum kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ngomong sesuatu yang belum kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Benci Allah itu. Kebencian Allah sangat besar kepada siapa saja yang suka ngomong dari A sampai Z, dia hanya sendiri tidak mengamalkan. Maka saya dipesani oleh guru agung saya sejak awal pertemuan, jangan suka ngomong yang tidak ingat. 1, 2, jangan ngomong yang belum terasa. Itu dipesan. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya kita memiliki Syekh Mursyid ini oleh seorang mu'alif kitab dijelaskan bahwa kebahagiaan yang sebenar-benarnya jika seorang manusia dipertemukan ketika hidup dengan seorang Syekh Mursyid dan bisa berkhidmat kepadanya, itu dikatakan kebahagiaan yang hakiki. Karena untuk memahami seorang Syekh Mursyid, mencari seorang Syekh Mursyid,
lebih sulit daripada mencari belerang merah dan gagak warna putih. Lebih hese, Agus. Terus panggil dia kita, jom hoki yuk, kesalaman. Dah, panon diungkul yang melototnya ininya merem tepahan. Lebih sulit makrifat kawali daripada makrifat ka Allah. Lebih sulit. Lebih sulit mengenal kepada seorang wali mursyid daripada mengenal kepada Allah. Lebih sulit, Pak. Berjuang. Saya juga pengen yakin Abah Al sebagai penulis Abah Al ingin yakin. Berjuang mah teh lain sakedeung. Ketika Abah Anam mengatakan kepada saya bulan Syawal, Abah Anam mengatakan kalau ingin tahu bahasa Sunda ya, cuman saya di bahasa Nusantara ada Pak Imam, kasihan Pak Imam tidak ngerti orang Jogja tuh Pak, jauh. Bahasa Sunda dulu ya. Abah Anom berkata kepada saya ketika Abah Anom masih ada, upami hoyong uninga potret Abah mah. Abah Anom nunjuk duduk ke kaosnya ke saya. Dulu ketika Abah masih ada, Pak Imam ngomong ke saya, kalau ingin tahu potret Abah mah, tuh lihat saja aos, ikuti ya aos. Begitu perintah Abah kepada saya. Dari situlah kemana-mana Abah aos lima nuturkeun we jejak langkah sabda-sabda beliau sampaikan. Maka hasilnya saya tidak pada waktu itu tidak menginginkan sebagai apa, tidak. Saya hanya satu harapan saya, berjuangnya saya hanya satu, ingin diaku menjadi murid sakitu saya. Adapun sekarang guru mursyid Abah Aus memposisikan saya sebagai wakil beliau dalam bidang tauhid. Saya tidak mengajukan proposal, tidak. Bukan karena kedekatan, bukan. Kalau saya sudah sampaikan kepada beliau, Abah kenapa Abah memilih saya? Saya ini masih kena banyak tidur, ibadah lemah, ilmu kurang, jangankan pesantren terbuka. Abah teh, saya sudah yang Abah yuk. Abah mah hanya melaksanakan tugas tuh di Allah. Kalau tulis itu. Gitu. Ya. Jadi di Allah. Jadi guru mursyid mah tidak ada istilah kekurangan, mohon maaf. Jadi kalau saudara menganggap guru mursyid ada celah, ada cacat, berarti saudara menganggap Allah ada kekurangan. Tahapannya Pak, pengen jadi murid supaya mencapai tahapan insan kami ada 8 tahapannya, bukan perkara mudah. Mengolah dirinya sampai dengan 8 tahap. 1, Islam. 2, iman. 3, ihsan. 4, sholat. 5, siddiq. 6, ada yang ingat? Syahadah. 7, kurban. 8, insan kamil. Bayangkan Pak, 8 tahap ini harus dilewati setiap etape, setiap tahapannya. Kita sekarang ada di mana? Sudah Islammah kita? Sudah, alhamdulillah. Sudah imankah kita? Sudah imankah kita? Nih, masih PR. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ada seorang Arab Badui menghadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah beriman. Rasul mengatakan belum. Kamu baru Islam. Karena keimanan belum masuk ke dalam kalbu. Itu di zaman Rasul. Karena dikatakan iman itu bukan pengharapan, mudah-mudahan kita digolong. Iman bukan mudah-mudahan. Iman itu adalah harus diupayakan. Kalau melihat takrib dalam kitab Sirajul Talibin, dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda,
Al-iman bitamani wala bitahali walakin al-iman yaqara fi qalbi sadaqatul bil amal. Iman itu bukan hiasan di ujung lidah. Tadi hiasan di ujung lidah mudah-mudahan gitu ya. Dan pengharapan yang tidak kunjung pasti. Iman itu walakin al-iman yaqara fi qalbi sadaqatul bil amal. Iman itu ada sesuatu yang tertanam dalam kalbunya dan dibuktikan dengan amal nyata. Awas nih yang sudah belajar dikir juga nih, karena kita dipantau Pak. Kalau kita hidupnya semerawut, udah belajar dikir, itu yang disorot pasti semuanya dikir kayak gitu. Guru yang terkena. Tetapi sebenarnya ada satu metode. Kalau saudara ingin sembuh, jangan melihat yang gagal. Itu Mas Agus. Kalau Kang Agus dojo ribu babi, kalau ingin sembuh, kan kerja di klinik kesehatan. Kalau Mas Agus berobat ingin sembuh, kalau melihatnya yang gagal, yang mati, kita dari semangat. Nah, orang ubah oke, ngapain berobat-obat ke situ juga mati, kembali berobat. Karena melihatnya yang gagal. Coba melihat yang sukses. Ketika Anda sakit, melihat yang sukses bisa sembuh. Saya pernah terkena penyakit paru-paru, tapi dengan berjuang sekuat tenaga, berobat dengan istiqomah, sembuh, sehat. Jadi itu kena sakit paru-paru ini sehat, akhirnya cerita kayak gini bisa sembuh. Kenapa saya tidak bisa? Termotivasi akhirnya. Yang jadi salah urusan ibadah nih kan gagal. Akhirnya dikir supaya kurang mendingan kene kurang. Nah kene kalinya mendingan kene orang batik aman terganggu kata tangga dikir oke anggar sipir awan kata gitu. Nah gitu pirate pun gitu. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang agung kan gitu. Fir'aun kata gitu. Kan wujud kurang. Jadi lamun urang boga kuat ngerasa lebih mulia tibatan batur, berarti urang yang sarua aja sipir. Bedana. Ana rabbukumul a'la. Atawa lamun lain eta si deui saha? Si belis. Si belis teh. Si iblis. Ana khairu minhu wa khalaqtuhu min tin, khalaqtuhu min nar. Aduh gaya eta. Aing mah leuwih alus. Adam mah diciptakeun di tanah. Dewek mah tina seuro. Paseur mah tambah wae. Seuneu mah tambah Pak. Mun kitu seuneu mah sifat seuneu mah kitu. Jadi lamunan jelema teh mun kalengkahan, mun ngarasa leuwih rendah di batas sifat iblis gitu. Selalu merasa lebih baik dari orang. Tidak mau menerima nasihat yang baik dari orang lain. Sifat iblis itu. Nah kita sedang belajar menghilangkan itu semua. Ya, walaupun saya merasa saya belum baik, saya belum baik. Tetapi si bodoh ini, si bobrok ini, kenapa gurumu si make nu ieu? Aya naon dina ieu teh? Sekarang berpikir, ya Allah, kenapa? Karena saya insya Allah punya kecintaan yang besar kepada Syekh Mursyid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba awliya wa mahabba ulama yursaluna ma'ahu." Barang siapa yang cinta kepada para wali Allah dan mencintai para ulama-ulama, yursaluna ma'ahum, maka kelak di kemudian hari akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Amin. Ya, mudah-mudahan. Jadi jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ya, karena kita biasa berenang di kolam renang di situ, kita tidak pernah berenang di laut. Akhirnya, betul ya kalau saya ya, biasa berenang di Karang Setra,
di Karasetannya 3 meter. Wah, tinggali saya mah sudah berenang di 3 meter. Karena melihatnya berenang orang yang di satu. Kan kalau di kolam renang begitu, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Orang yang sudah mampu berenang di 3 meter nunjuk kepada 1 meter, tinggali dewek yo. Sebab sudah berenang di dalam, ningali na ulah kamu sahanapeun ibadah. Ningali na di laut, ojai mah. Can aya naon-naonana. Bersyukur kita sudah dipertemukan dengan guru mursyid Pak. Saya terus sangat bersyukur. Dan terus terang kemarin Pak Ustaz Firdaus, saya langsung sakit perut ketika ditunjuk khidmat ilmiah pertama Kiai Lukman dari Bandung. Mesti ngomong lagi, langsung ribut tuh, ribut tuh, beres tas saksina. Aduh, udah salah aja. Ribut. Kenapa? Saya bingung mau ngomong apa. Kan tidak berniat untuk ceramah saya ke sana. Ngomong naon saya teh. Di hadapan para ahli-ahli doktor tafsir Quran hadis, Kiai Haji Rusdi, doktor ahli Quran, Kiai Soleh Mukhtar. Kiai Soleh itu jangan disangka orang sebarang. 10 kitab tafsir di sini Pak, Kiai Soleh itu. Kita sudah hafal berapa kitab tafsir? Langsung beliau 10 kitab tafsir di sini. Luar biasa. Insya Allah. Tapi itu kita ngomong, kita ngomong. Saya berpikir, ya Allah, apa hikmah? Oh, kenapa? Karena saya niat yuk kepada mana? Kita jaga kehormatan mulut. Ketika kita mau menjaga kehormatan mulut, kehormatan kita akan Allah angkat melalui mulut kita. Ya. Jadi silakan Anda berkhidmat dengan apa saja, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan harta, silakan. Dengan sesuai kapasitas dan porsinya masing-masing. Tidak akan sama. Ada dan berkhidmat dengan saya tidak akan sama khidmat. Dan Abah mah memilih wakilnya. Abah bahasa begini, Abah mah mau milih anu tukurna leklok. Tahu ngerti pas Mas Daus? Abah mah tidak akan milih wakil Abah anu tukurna leklok. No tukurna leklok teh ngedul. Hujan sautik. Aduh punten nih hujan sedikit. Saya kalau hujannya meriah gitu mah. Atau tarik kata gitu mah, cekal pun gitu mah, kumaha. Ya, jadi berbicara tarekat tidak lepas dengan dikir dan tidak lepas dengan syekh mursyid dan selalu berkaitan. Maka ketika Anda ditanya apa itu tarekat, jawab, tarekat itu adalah pengamalan Quran dan Sunnah secara utuh. Itu tarekat. Ya. Jadi kalau ada yang tanya apa itu tarekat, itu adalah pengamalan Quran dan Sunnah secara utuh. Pengamalan. Kenapa pengamalan? Karena tarekat bekerja. Yang menjadi persoalan kenapa orang-orang belum mau masuk ke dalam tarekat, ya intinya memang takdir Allah. Itu tidak usah dibicarakan tentang itu intinya. Tetapi kan yang namanya sesuatu pasti ada asbab. Ada asbabnya ngat. Sebab orang tarekat mah kudu gawe we. Maghrib ka isya diutus saja lah gawe we. Kan geunahna mah lamun maghrib isya lalajo. Sesuai jeung kahaya. Ya, kabulnya. Ya, itu geunahna apa? Kan orang tarekat mah Pak jam 6 dididik sholat, isrok segala. Beres terus sholat. Bahkan sekarang Rajab, sholat sunnah Rajab perlu diketahui, sholat sunnah Rajab adalah salah satu sholat sunnah yang hampir punah di muka bumi. Karena hanya satu ulama yang mendawamkannya, itu Syekh Abdul dalam kitab Gunyah li Thalibi ila Tariqil Haq. Dulu saya beli kitabnya, tapi tidak jadi, 1 juz gini.
isinya 2 pasal, 2 bab, juz awal sama juz tsani 2. Segini satu kitabnya. Namanya kitab Al-Bunya li Thalibi ila Thariqil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kitab fikih tapi dalamnya ada tasawuf. Dulu ketika saya bertanya berapa 85.000 waktu bujangan tahun 2000. Ya waktu masih bujangan ya. Dulu ngajinya kan waktu masih bujangan sering ke pesantren. Nanya teh 85.000 ya di bawah tahun 2004 lah. Ya, kalau saya masuk ke Buya tahun 2000 belajar tarekat dengan yang lain-lainnya tahun 2004 belajar tarekatnya. Kemudian 2006 dipindahkan oleh Buya, 2007 dipindahkan oleh Buya ke Sudirman. Jadi saya menggarap tarekat di Buya sudah 3 tahun berjalan 4 tahun dengan pendidikan kesupian yang versi beliau pendidikannya. Jadi beda-beda setiap mursyid cara mendidiknya Pak. Tapi minimal ketika sudah dididik oleh Syekh Mursyid pasti ada berbekas. Yang berbekas ke saya merasakan sabda Buya kepada saya ketika pertama bertemu, jangan tong loba nanya amal umat. Saya begitu persis seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Syaratnya itu Buya masih dulu gitu. Amal dulunya kamu tidak pernah. Alhamdulillah selamat. Saya tidak pernah bertanya kepada Buya kenapa selamat. Maka sabda Buya setelah belajar 4 tahun dari Buya mah cecape sakit ayo nama jung kabah anu tadi itu bahasa begitu jung kabah suhunkeun berkah ilmu na yuk dijajakeun prosesna ku Buya saya apa anu ka hatinya pokona diadekeun we disaksian Abah Ano Buya saya saksi di sana insyaallah. Jadi bersyukurlah kita sudah punya Syekh Mursyid. Artinya kita bisa lahir 2 kali. Jadi kembali kepada tadi, sholat sunnah rajab merupakan amalan Nabi yang diriwayatkan pada Salman. Jelas ada di kitab Al-Bunya. Lantas kenapa kaitannya orang tarekat kok harus ada amalan harian, ada amalan tahunan? Apa manfaatnya? Di dalam kitab Hidayatul Azkiyah oleh Bila Tariqatul Auliya pas Sohifah awal diterangkan, kitab Hidayatul Azkiyah itu adalah kalau diterjemahkan petunjuk untuk meraih pangkat wali Allah. Jadi kalau siapa saja, maka di pembukaan awal itu terangkan man roma ayasluk tariqal auliya falyahfadun awsaya wa amila. Pembukaan awal begitu. Ke atas, satu ke atas, sampai ke atas dari satu ini, ke atas. Betul. Misalnya ke atas ke. Ya ada tadi menjelaskan aja nama tak naras gitu. Lamun tos ke hati saya lewat itu gitu. Di situ dijelaskan dalam kitab itu pertama man roma barang siapa yang menghendaki yang menginginkan suluknya menempuh perjalanan aulia para kekasih Allah falyahfadan maka harus menjaga Ausaya wasiat ini wa amil dan hendaknya mau mengamalkan wasiat ini. Ada 9. Wa minha taubah, wa minha qanaah, wa minha zuhud, wa minha ta'allum bil ilmi syariah, wa minha muhafadatul ala sunnanin. Ini masuk ke dalam yang 5. Bahwa barang siapa yang ingin menempuh perjalanan kekasih Allah harus menjaga tentang sunnah nabawiyah wa muhafadatul ala sunnanin, meraksa menjaga berbagai sunnah Nabi. Loh, itu kan mursyid yang mencontohkan. Baik, saya jelaskan. Syekh Abdul Qadir beliau pernah bersabda,
tidak aku mengangkat kedua kakiku kecuali aku injakkan ke bekas telapak kaki Rasulullah. Artinya setiap jejak langkah Syekh Abdul Qadir itu menginjak jejak langkah Rasul. Artinya setiap perbuatan yang dikerjakan oleh Syekh Abdul Qadir itu adalah bekas pekerjaan Rasulullah. Jadi ayatin Nabi ya. Wah, cenah eta manglupa ka Syekh Abdul Qadir teh mana kitu-kitu teuing bisik itu. Saya jawab, kenapa Mang Lukman ka Syekh Abdul Qadir yakin sekali? Yakin. Kenapa? Beliau sultan aulia, rajanya wali yang sudah terbukti riyadhah beliau 40 tahun tidak tidur ibadah. Kita sudah kuat seperti itu. Tonggoro bukannya tonggoro puluhan tahun sapoek saguting selanang Syekh Abdul Qadir bayangkan Pak, Syekh Abdul Qadir sampai 40 tahun. Masya Allah. Ini kemana ini? Mohon maaf Pak, ini sebenarnya tadi saya ingin sampai kepada hakikat Isra cana pinopi dari tadi. Tinggal kemana nggak boleh dah. Pokoknya jam 10 kurang 1/4 sudah beres. Pokoknya makan jam 10:30 pulang. Ya. Yang mana tadi teh? Sampai ya. Cek berjero itu ya, naon berhalang teh cek berjero. Karena apa? Lamun jelema ngomong hatena kosong bangke keur ngomong. Yang sulit itu Pak, mohon maaf saya jelaskan. Yang sulit itu menjadi mubalik thariqah itu bukan ngomongnya, bukan. Tetapi mengkolaborasikan antara mutakallim dan zakirin. Mutakallim kita berbicara sambil dibarengi dengan hati ingat kepada Allah, itu yang sulit. Kalau belum terbiasa ya. Jadi mutakallim zakirin itu terus ngomong, ingat ngomong terus aja. Maka suka ngecek itu lain haknya gegeran datang eyang lain. Nah orang kadang-kadang mereka kadinya lupa tadi gegeran teh wali di Baghdad ngopi udut nih wali bagi udut bagi ngopi. Bukan itu ya, itu maka klinik larinya nanti ya. Jadi tarekat itu adalah perbaikan akhlak, perbaikan ibadah, itu tarekat. Jadi tidak aku mengangkat kedua kakiku kecuali aku injakkan ke bekas telapak kaki Rasulullah SAW. Artinya setiap peninggalan disebut hirqah dari Syekh Abdul Qadir adalah sunnah dari Rasulullah. Nanti mudah-mudahan panjang umur sampai bulan Sya'ban kita laksanakan sholat nisfu Sya'ban, simpel panjang umur sehat 100 rakaat ya. Bukan hanya ngomong, kita bekerja betul. Karena pernah ada seorang mubalik di sini ngomong di sini ngomongnya di saksi hidup deh. Bisa terpercaya tanya tak tembok tanya jengkar pakir tanya. Ada mubalik menerapkan nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ketika melaksanakan, nanti Allah akan mengirim 100 malaikat, 30 menjaga surga, 30 menjaga neraka, 10 menjaga dari bala. Atos saya ngomong sudah. Sudah? Eta mubalik nerangkeun salat nisfu 100 rakaat. Nanya sudah. Benar sudah. Berapa jaman? Lamun aya mubalik nanya salat 100 rakaat salat jauh berarti manehna teu pernah ngalaksanakan. Lamun pelaksana mah pelaku mah paham sekian jam pelaksana salat paham. Salat jam segini start, beres jam segini. Oh sekian jam 100 rakaat. Paham kalau dia pelaku. Ini nanya berapa jam kita teh? Berarti dia teu pernah ngalaksanakan. Ngan ngomong mah ke batu 100 rakaat kieu tah nu kitu nu bakal oleh benci.
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, benci Allah teh kepada orang-orang yang suka ngomong A, B, C, amal teh kudu soranganana teu migawe. Teu percaya corek Quran. Oh, aneh saya. Tinggal corek Quran. Ayo. Ini mana? Hadirin jamaah rahimakumullah lah 5 menit deui ya. Can bingung Gusti. Isra Mi'raj. Masya Allah Pak, tadi ngahaja eta Bapak Ustaz di kasih kiriman ayat ngahaja bari bahas eta. Ngahaja eta teh bereal. Seorang mubalik yang peka kudu peka kan dibaca teh. Eta seorang mubalik teh mabasan kudu luas badannya. Teu ukur saayat 2 ayat teu kudu luas wawasan Qur'ana, hadisna kudu paham. Bapak Ustaz Yuyu baca yang pertama Bani Israil, kedua Iqra surat Al-Alaq, surat In'am, itu semuanya kaitannya dengan amalan tarikat. Berkaitan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi tas. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik tas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 3 ayat ini, 3 panggalan ini erat kaitannya dengan amalan tarekat. Karena sebenarnya seluruh ayat Quran pasti naik kepada amalan tarekat. Karena 97% Al-Quran adalah pembahasan tentang tasawuf. 97%. 3%-nya tentang hukum dan kisos, sejarah hukum. Ya. Jadi lah mereka ada dalam Quran, iya masuk ke perut ke tengah arti deui. Kabeh ge aya dina Quran. Surat Bani Israil ayat ke-1, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi tidak bi Muhammadin, karena Nabi Muhammad yang berangkat. Karena memang sebenarnya yang harus Isra adalah bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi kita semua pun harus bisa Isra. Nabi Muhammad hanya sebagai model, sebagai contoh, uswatun hasanah. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sudah mampu menjadi abdihi. Jadi siapa saja umat Nabi Muhammad yang mampu menjadi abdihi, menjadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba perut, bukan hamba pangkat dan jabatan, bukan hamba tiun, tapi betul menjadi hamba Allah, pasti bisa diberangkatkan. Cuma bedanya Nabi wajah sadi waruhi. Kalau kita umatnya saja sebatas ruh, makanya pasti berkaitan dengan guru mursyid. Sangat dosa besar jika Anda mengatakan guru mursyid atau perlu guru mursyid, dosa besar. Karena saat beliau memberangkatkan kita, saya katakan tadi, hanya klaim sepihak ketika orang mengatakan ingin dekat dengan Allah tanpa bimbingan seorang syekh mursyid, hanya klaim sepihak. Karena syarat supaya ingin menjadi kedekatan dengan Allah, qalbu kita harus bercahaya terlebih dahulu. Qalbu bisa bercahaya ketika diberikan talqin dzikir dari syekh mursyid. Kaifa yashruku qalbun suwalu akbar amun tabi'ahu fi mir'ati qalbi. Ila hadrati Sayyid Ibn Athaillah Sakandari Al-Fatihah. Insyaallah Pak, Sayyid Ibn Athaillah mendidik kita. Bukan saya, bukan. Saya hanya menyampaikan sabda beliau.
Kaifa yashruku qalbun suwaru akal anuntubiyatu fi birati qalbi. Bagaimana kalbumu bisa bercahaya ketika dalam kalbumu masih banyak tergambar gambaran-gambaran dunia? Sementara kalau kalbu tergambar dunia, tidak akan bisa jaga cermin Allah. Maka Nabi Muhammad bersabda, qalbul mu'min mir'atu mu'minin. Kalbunya orang yang beriman adalah tempat cermin Allah, tempat Allah memandang. Allah yang memiliki sifat al-mu'min, al-muhaimin. Yang mestinya Allah memandang, artinya Allah ridho menatap kepada kita ketika kalbu kita sudah terbebas dari gambaran-gambaran dunia. Bercahayalah ketika hilang gambar dunia. Tidak akan bercahaya tanpa dibimbing oleh seorang Syekh Mursyid. Saya suka menangis. Kalau ingat ya, saya suka menangis. Ingat bagaimana kalau tidak bagaimana Syekh Mursyid. Hanya klaim sepihak pengakuan pribadi itu tidak bertemu Syekh Mursyid, Pak. Tidak akan bisa bercahaya hati kita. Tidak akan. Ya. Sayyid Ibnu Taimiyah dalam hikmah yang ke-13 mendidik kita. Saya baca referensi kita, Pak. Saya mau baca referensi kita karena saya bertanggung jawab. Bagaimana kalbumu bisa bercahaya kalau dalam kalbumu masih banyak gambaran dunia? Sedangkan ketika ini menjadi kedekatan dengan Allah, kalbu kita sudah terbebas dari itu semua. Ini pentingnya tarekat di sini. Kalbu bercahaya dikarenakan darah kita sudah menjadi nur. Boleh saya katakan, saya ngomong, darah kita adalah darah kotor. Karena kita tidak tahu orang tua kita memberi makan dengan apa, kita tidak tahu. Apakah subhat, bahkan bisa jadi haram, dimakan oleh kita. Barang subhat, barang haram dimakan oleh kita. Maka kotor darah kita. Ketika darah kita kotor, gelaplah hati, sulit untuk ibadah, sulit untuk mengerti tentang asal-asal Allah. Maka zikir kita bukan hanya mencari pahala. Zikir kita adalah tujuan dengan bimbingan Syekh Mursyid ini mengembalikan setiap tetes darah kita menjadi cahaya. Sehingga setiap tetes darah menjadi cahaya, kemudian berimbas kepada kalbu menjadi cahaya. Ketika kalbu sudah terang, Allah pun ridho memandang kepada kita. Bukan amalan ecek-ecek, Pak, pikir tarekat itu kan. Saya berani mengatakan demikian. Bertanggung jawab siapa? Coba saya tanya, Pak Karsono tahu diberi makan orang tua dari halal atau haram? Tahu halal haramnya? Sumbernya tahu? Ngasih makan? Orang tua mencari makan tahu sumbernya? Tidak tahu. Mungkin nanam padi sendiri, tapi airnya awak kita tangga. Mana parek sorangan? Iya. Galangna pacul, cairna ngalir. Apakah dengan air yang dari nyolong itu tidak membuat makan jadi haram? Nanam pohon pisang di tanah orang lain tanpa izin, apakah itu bukan perkara yang haram? Manipulasi uang, nyogok ketika masuk kerja, uang haram, dimakan oleh anak istri, dimakan oleh kita, maka kotorlah darah kita. Ketika darah sudah kotor, gelaplah hati kita. Maka zikir ini bertugas, berfungsi mengembalikan setiap tetes darah yang ada dalam diri kita untuk dirubah kembali menjadi cahaya agar menjadi nur, kemudian berdampak kepada terangnya cahaya kita sehingga Allah ridho memandang kepada kita. Inilah peranan Syekh Mursyid di sini, peranan Syekh Mursyid. Ya.
Bersyukur kita. Dengan ditemukannya dengan tarekat, kita bukan hanya sholat jasad. Nabi memerintahkan, "Shollu kama ra'aitoni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholatku. Sholat Nabi sholat yang mi'raj. Karena beliau bersabda, "As-sholatu mi'rajul mu'min." Apakah betul sholat kita sudah mi'raj kepada Allah? Apakah ketika sholat kita ingat kepada Allah atau selain Allah? Banyaknya selain terasa. Maka saya mengambil kesimpulan. Saya bisa mengambil kesimpulan. Saya saja orang yang bergelut dalam tarikat yang dalam hal ini dibekali dengan ilmunya. Sholat saya masih banyak kelayaban. Sholat saya masih banyak komo untuk diajar tarekat mah. Tok, ngomong naon? Anda bisa mengelak? Tidak. Saya saja, saudara-saudara Anda saja yang sudah belajar tarekat, yang sudah diberikan bekal oleh guru mursyid, sholat Anda belum khusyuk. Kadang-kadang ingat ke pekerjaan, ingat ke kantor, ingat ke pasar. Ini orang yang sudah bertarekat. Komo orang yang belum. Maka tongsok macam-macam lah. Ngahujat segala gitu-gitu. Bisa celaka. Si celaka. Orang tarekat teh teu diajar ikhlas. Ya, termasuk. Ya mudah-mudahan kita sedang belajar ikhlas. Cara mengamalkan kalimat ikhlas. Kalau orang ikhlas diganggu sama dengan minum racun. Ya, maka tidak usah dilawan, tidak usah dilayani. Kalau ada orang seperti itu, biar minum racun sendiri yang akan menjadikan rusak urusan dunia, urusan akhirat, hancur urusan dunia, urusan akhirat. Itu sahabat Syaikhul Qadir loh. Syaikhul Qadir mengatakan, barang siapa yang membohongkan aku, membohongkan sini begini maksudnya, Henry, tarekat bah, nah, itu nggak bohong. Maka sahabat Syaikhul Qadir, orang itu sama dengan minum racun yang akan menghancurkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lain beki maju, beki ripuh hirup gawe nangan lu lajeng lu gawe baru dengan kadokter gawe kate itu berkah hidupnya ya. Sebab orang banyak dosa tidak berkah hidup. Sementara dosa kita harus sedikit-sedikit terus dibersihkan supaya hidup berkah. Yang namanya berkah itu adalah tambah-tambah kebaikan. Maka ini bukti berkah kita. Allah pilih kita diberikan keberkahan. Sebagaimana doa di dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Sudah. Satu itu adalah dulu. Minta keberkahan di bulan Rajab. Artinya ketika di bulan Rajab ini tidak melakukan amalia amal sunnah Rajab, walaupun doa dibaca 1000 kali teu diijabah. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban. Walaupun 1.000.000 kali dibaca doana teu digawe amalan-amalan sunnah Rajab mah tidak berkah di bulan Rajab. Catat. Ya. Kita sudah bermain dalam tarekat, Pak. Ngomong praktek. Jadi kita mah tidak baca doa tapi yang mau puasa silakan ya. Jadi saya tidak mewajibkan ya, tidak. Tapi kalau yang ingin puasa silakan. Saya dulu saya ketika masih jadi santri di Darussul dulu kata Buya begini, kalau tidak puasa jadi kan kata Buya begini Pak Ustaz ya. Makanya santri dulu yang tidak puasa Rajab kalau ada Buya tarik ke panah pinggir. Kenapa? Takut ditanya. Tanya bagaimana? Saya tanya. Salah dia puasa tuh. Sahur ya, dok. Kamu puasa, lama tuh dia puasa tuh. Dia siap mau juga doa, dahar. Ya kan juga doa tak pernah puasa.
bulan puasa mah gayem, bulan puasa ya minimal terisi ya Pak ya, minimal walaupun dengan 1 hari 2 hari minimal terisi bulan Rajab ya. Jadi saya tidak menekankan, tapi yang ingin, yang kuat, yang mampu silahkan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan mampu melaksanakan maksimal amalia sunnah-sunnah di bulan Rajab. Amin ya Rabbal Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sebelum ditutup, malam Jumat pertama besok jangan lupa sholat Rajab. Cuma mohon maaf saya tidak bisa di sini karena pas jadwal manakib di wilayah Cimahi di Pasar Anggrek. Jadi yang di sini mungkin Bapak menghormati yaitu silahkan dipimpin sholat sunnah Rajab malam Jumat pertama 12 rakaat panjang itu mah. Jadi tidak ada sholat awabin dan tidak ada. Jadi full dikir beres sholat maghrib, dikir ba'diyah langsung sholat Rajab 12 rakaat langsung awal sampai beres itu pas sampai isya itu pas ya. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga segala kebaikan ibu bapak semuanya yang sudah sedang dan akan dilakukan dan semua pihak yang mendukung terselenggaraan acara ini semoga Allah berkahi semuanya, segalanya. Allah kabulkan segala hajat cita-cita dunia dan akhiratnya di kalimati wa syafal syekh Muhammad Abdullah Syekh Mustafa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.